kali ini saya bakalan ngasih tahu kalian tentang metode penduga dalam statistika matematika kedua. Nah, di sini kita bakalan ngebahas apa sih metode penduga dan contoh-contohnya. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah metode penduga. Metode penduga. Metode penduga ini kita mempunyai beberapa model atau metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah metode kuadrat terkecil. Nah, pada metode ini yang akan dibahas itu adalah metode momen. Mencari metode momennya. Dalam metode momen ini, yang pertama harus dicari adalah metode momen populasi. Yang kedua adalah momen sampelnya. Rumusnya gimana? Ini sama aja kita mencari ekspektasinya. Momen populasi itu cukup mencari ini adalah M1. M1 adalah ekspektasi dari X pertama. Untuk parameternya 1 cukup sampai M1 saja. Kalau dia ada parameternya 2, kita berarti mencarinya M2 sama dengan ekspektasi X kuadrat. Dan seterusnya sampai dengan MN E pangkat ekspektasi X. Nah, ini akan kita cari. Setelah dapat metode populasinya, kita akan mencari metode sampelnya. Metode sampelnya cukup dari M1 sama dengan ekspektasi XI per N. Ini adalah gambaran terkecil atau uraian terkecil dari metode kuadrat terkecil. Cukup mencari momen populasinya dan momen sampelnya. Yang digunakan adalah ekspektasi dari si fungsi tersebut. Yang kedua, metode penduganya adalah metode likelihood estimation atau yang kita sebut dengan MLE. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah metode ML ini, guys. Apa aja sih caranya, apa aja sih runtunannya, akan kita bahas beserta dengan contohnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, di sini saya meter dengan menggunakan metode MLE. Oke, kita udah belajar sebelumnya, kita tentukan dulu fungsinya. Yang pertama, tentukan FKP-nya. FKP dari Bernoulli itu sendiri adalah, karena di sini adalah parameternya theta, berarti kita pakai theta pangkat X dalam kurung 1 min theta pangkat 1 min X. Oke, udah ketemu di mana 0 lebih besar kurang dari X, maksudnya X kurang dari 1. Oke, udah kita tentukan fx-nya, kita cari cross produknya dengan cara seperti ini. X1, X2 sampai dengan Xn. Ini adalah cross produknya dengan parameter, maksudnya dengan parameter theta, maka akan menjadi cross produk. Ingat, cross ini bukan P tapi cross produk, yang mana cross produk itu adalah perkalian dari setiap elemen yang ada. Cross produk ini I sama dengan 1 sampai N fx. Oke, kita masukkan cross produknya N I sama dengan 1. Vx-nya tadi apa? Theta pangkat X dalam kurung 1 min theta pangkat 1 min X. Ini kita kalikan, kalau dia pangkat ini berarti kan kalau dia perkalian pangkat itu kan semuanya ditambah akan menjadi theta pangkat sigma
XI. Kenapa XI? Ingat tadi karena kita ingin mencarinya dari I sampai N, jadilah XI. Kemudian dalam kurung 1 min theta pangkat, ingat ini adalah 1 ini akan berubah menjadi N karena dia akan perkalian sebanyak N kali. Jadi N dan XI akan menjadi sigma XI. Kita udah dapat fungsinya, kita udah punya cross produknya. Jadi cross produknya tadi adalah theta pangkat sigma XI dalam kurung 1 min theta pangkat N min XI. Oke, udah kita punya ini, kita selanjutnya akan mencari fungsi lennya. Oke, kita akan mencari fungsi len dari cross product sebelumnya atau likelihood sebelumnya. Len dari L dalam kurung X, theta, ingat ini adalah parameternya, sama dengan len dari theta pangkat XI dalam kurung 1 min theta N min XI. Oke, sekarang kita lenkan. Len kan, setiap ingat fungsi len kalau dia pangkat akan diturunkan, ya kan? Jadi ini turun sigma XI len dari theta. Kalau dalam sifat len, dalam perkalian kan akan menjadi penjumlahan kan? Nah, ini akan dijumlahkan dengan ini kita turunkan lagi jadi N min sigma XI. Ini kita turunkan len terhadap 1 min theta, maka akan menjadi len dari 1 min theta. Oke, ini kita udah punya fungsi lennya. Ini fungsi lennya sigma XI len theta ditambah N min XI sigma XI dikali len 1 min theta. Ini kita udah punya fungsi lennya. Selanjutnya kita turunkan terhadap parameternya. Parameter tadi adalah theta. Berarti D atau turunan diferensialnya dari len, X, theta per D theta. Turunan terhadap theta. Kita masukkan kembali jadi D per D theta dalam kurung sigma XI len theta ditambah N min sigma XI len 1 min theta. Oke, ini kita turunkan ya guys. Yang ada do-nya kita turunkan, jika tidak ada kita keluarkan. Berhubung ini semua ada tetanya, maka kita turunkan semuanya. Oke. XI ini kita keluarkan, XI. Sekarang turunan terhadap len theta. Turunan terhadap len theta akan menghasilkan 1 per theta, ya kan? Ditambah ini kita keluarkan N min sigma XI. Sekarang turunan terhadap len dalam kurung 1 min theta, maka akan menghasilkan sebelumnya kita turunkan dulu di dalam kurung ini, akan menghasilkan min 1. Kemudian kita turunkan juga terhadap len 1 min theta, maka akan menghasilkan 1 per 1 min theta. Oke, kita jumlahkan. Ini jadi sigma XI 1 per theta ditambah ini min N plus sigma XI per 1 min theta. Ya kan, kita udah punya. Sekarang kita udah punya ini persamaan dari turunan. Sekarang kita buat menjadi hasil sama dengan 0. Oke, ini kita buat sama dengan 0. Sigma XI per 2 theta per theta ditambah
min N plus sigma XI per 1 min theta sama dengan 0. Kita buat persamaan. Sudah, ini ruas kanan kiri kita ubah menjadi ini karena dalam bentuk penjumlahan. Ingat ya guys, karena dia di dalam bentuk penjumlahan, otomatis penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu kan. Jadi kita samakan, atau mungkin bisa langsung aja kita buat persamaannya, kita ubah bentuk ruas kiri kanannya menjadi sigma XI per theta sama dengan N min sigma XI, kita pindah ruaskan ya kan, 1 min theta. Dan jadi ini kita kalikan aja, kali silang. Jadi sudah kita kalikan silang aja, ini kali ini kali ini. Sigma XI dalam kurung 1 min theta sama dengan theta dalam kurung N min sigma XI. Oke, kita udah punya, kita kalikan. Oh ya, maaf, ini mulai dari sini kita ubah jadi theta topi ya, theta topi karena dia sudah diturunkan. Oke, ini kita sudah punya. Ini sebagai parameternya, ini sigma XI dikurang do theta topi dikali sigma XI sama dengan theta topi kali N dikurang theta topi sigma XI. Oke, yang penyebutnya sama kita hilangkan. Ini karena dia sama, ini di sini plus ya, ini plus kalau dipindah ruaskan jadi min ya, habis kan. Nah, sisa sigma XI sama dengan theta topi N. Karena tetanya sebagai penduga, maka theta topi N sama dengan sigma XI per N. Sehingga diperoleh oleh penduga untuk distribusi Bernoulli berparameter theta adalah sigma XI per N. Oke, ini adalah metode likelihood estimasi dengan beberapa cara tadi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you untuk